Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Lestari dan Edi Haryono akan mempresentasikan materi dengan judul aborsi dalam hukum pidana Islam. Aborsi adalah sesuatu fenomena sosial yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Sudah sangat populer yang namanya praktik aborsi masyarakat menyebabkan penyelewengan norma yang mana hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi di kalangannya. Kenyataan ini sudah mendapat persetujuan oleh beberapa orang di antaranya bahwa aborsi dianggap sebagai suatu hak perempuan atas tubuhnya untuk menghilangkan bukti dari hasil perbuatan terlarang. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi ini, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian aborsi itu sendiri. Asal kata aborsi dari bahasa Inggris yaitu abortion dan bahasa Latinnya yaitu abortus. Secara bahasa, aborsi berarti menggugurkan kandungan. Aborsi berdasarkan KBBI adalah pengguguran kandungan. Menurut bahasa Arab, istilah aborsi dikenal dengan al-ijhad atau isqal al-ham yang mengacu pada aborsi janin yang dibayangkan oleh wanita melalui tindakan tertentu sebelum akhir kehamilan terlepas dari apakah hidup atau mati, tetapi anggota tubuhnya sudah terbentuk. Dalam ensiklopedia hukum Islam, aborsi yaitu perbuatan mengakhiri kandungan sebelum 28 minggu atau sebelum janin memiliki berat 1000 gram. Aborsi menurut Islam ialah al-ijhad berarti menggugurkan janin dalam kandungan sebelum waktunya atau yang kurang masanya. Aborsi ada yang bersifat legal dan ilegal. Aborsi legal adalah aborsi yang dilakukan atas sepengetahuan pihak yang berwenang. Sedangkan aborsi ilegal adalah aborsi yang dengan sengaja melanggar hukum yang berlaku karena suatu alasan. Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk tujuan menggugurkan kandungan yang tidak memiliki waktu cukup untuk bertahan hidup. Selanjutnya, yang akan kami bahas di sini adalah materi mengenai aborsi menurut hukum positif dan aborsi menurut hukum Islam. Yang pertama, yaitu yang akan kami bahas adalah aborsi menurut hukum positif. Aborsi atau abortus menurut hukum pidana yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan atau bayi yang hidup yang kemudian dimatikan. Di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tertera beberapa pasal yang mengatur mengenai aborsi ini. Di antaranya adalah pasal 299, pasal 314, pasal 342, pasal 343, 346, 347, 348, 349, pasal 535, dan lain-lain. Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Ketentuan ini diundangkan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah. Dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan. Bahkan bagi dokter yang melakukan aborsi akan dikenakan pemberatan pidana. Materi yang kedua adalah aborsi menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu hukum aborsi. Aborsi sebelum ditiupkan roh terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukumnya. Sedangkan ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Dasar hukumnya ada pada surah Al-Isra ayat 33.
Aborsi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada al-ijhad at-tilqai atau al-afwi atau abortus spontanea. Yang kedua ada al-ijhad al-ilaji atau abortus provocat medicinalis atau artificialis atau therapeutikus. Dan yang ketiga ada al-ijhad al-ijtimai, dinamakan juga al-ijhad al-jinai atau al-ijrami atau abortus provocatus criminalis. Yang pertama yaitu al-ijhad at-tilqai atau al-afwi atau abortus spontanea, yaitu yang merupakan proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi dengan sebab kecacatan besar yang menimpanya karena akibat sakitnya sang ibu yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya. Yang kedua ada al-ijhad al-ilaji atau abortus provocat medicinalis atau artificialis atau therapeutikus, yang mana ini merupakan abortus atau keguguran yang sengaja dilakukan para medis atau para dokter demi menyelamatkan nyawa ibu yang dalam keadaan sangat jarang bahwa kehamilannya dapat berlanjut dengan selamat. Selanjutnya yang ketiga ada al-ijhad al-ijtimai, dinamakan juga al-ijhad al-jinai atau al-ijromi atau abortus provocatus criminalis. Nah, yang mana yang ini adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik atau ilegal. Tujuannya hanya untuk tidak melahirkan bayi atau untuk menjaga penampilan atau menutupi aib dan sejenisnya. Biasanya pengguguran ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara termasuk dengan alat-alat atau obat-obat tertentu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami yang dapat kami jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.